Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam kesempatan saya kali ini saya akan membuat tutorial ya, lagi-lagi berhubungan dengan dunia IT. Jadi, saya akan membuat tutorial untuk membootable, artinya kita membuat installer yang tadinya dalam bentuk CD. Nah, secara default memang Windows, Linux maupun macOS itu kan dijual di dalam atau dipaketkan ke dalam suatu CD atau DVD ya. Jadi saya akan membootable bentuk ISO tersebut dari OS yang dimaksud ke dalam flash disk maupun hard disk eksternal itu ya. Jadi saya akan mencontohkan sebuah flash disk SanDisk yang berkapasitas 8 GB. Jadi nanti saya akan isi dengan OS Linux ya. Kenapa saya buat OS Linux? Karena begini ya, saya menghargai hak cipta seseorang. Jadi tidak mungkin saya akan mengajarkan kalian untuk membajak suatu software misalnya Windows atau macOS yang berlisensi gitu ya. Oke, berikut pemaparannya. Ya, berikut ya tutorial cara membuat bootable OS dengan menggunakan Ventoy. Jadi di sini tidak mengikat ya. Saya mengajarkan kalian bikin tutorial menggunakan Ventoy. Nah, apabila kalian lebih enak menggunakan Rufus maupun media software bootable yang lain, jadi silakan saja ya. Jadi yang pertama, keuntungan dari Ventoy ini yaitu yang pertama itu free atau gratis ya. Dan itu yang kedua dapat berjalan di sistem operasi Windows maupun Linux serta Mac OS. Jadi ini situsnya ya, situs yang resminya. Jadi nanti jika kalian malas untuk mendownload, jadi nanti saya sediakan link server yang sudah saya upload di server saya ya. Jadi oke, kita lanjut saja langsung ke aplikasinya ya. Jadi ini bersifat bootable atau dalam artian apa ya? Dalam artian itu kalian tidak perlu untuk menginstal ke dalam sistem operasi kalian. Jadi nanti klik kanan saja. Nah, oke, sebentar ya. Jadi setelah kalian download, nanti kan kalian akan di temukan dalam bentuk RAR ya. Silakan saja kalian ekstrak dengan menggunakan software WinRAR maupun PZ maupun software apapun yang untuk unpacking RAR ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian buka di dalam folder tersebut, lalu klik kanan, pilih Run as Administrator. Nanti software-nya seperti ini. Oke, untuk pengetahuan saja ya. Jadi saya menggunakan flash disk lama, jadul banget yang masih portnya itu USB 2. Nah, saya sarankan kalian menggunakan atau cari flash drive maupun hard disk eksternal yang menggunakan port USB 3. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena perbedaan USB 2 dengan USB 3 itu untuk read and write-nya itu sangat signifikan ya. Artinya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan USB 2 yang konvensional seperti itu ya. Jadi saya menggunakan SanDisk Cruiser Blade dengan kapasitas 8 GB. Jadi nanti saya coba untuk mengisi dua OS yang berbasis Linux. Nah, lagi-lagi ya, kenapa saya menggunakan Linux? Kenapa Pak? Kok nggak menggunakan Windows saja untuk bootable? Nah, saya menghargai hak cipta seseorang. Bisa saja saya menggunakan Windows untuk keperluan pribadi saya ya. Saya artinya tidak mengajarkan kalian itu untuk membajak suatu software maupun hak cipta seseorang karena hak cipta itu adalah mutlak untuk si pembuat ya. Jadi oke lah itu ada apa? Ada lisensi dan dasar hukumnya seperti itu ya. Jadi setelah terbuka seperti ini kalian jangan langsung klik install ya, jangan ya. Jadi kalian atur dulu untuk option partition table-nya. Kalian klik saja option klik lalu arahkan ke partition style. Nanti akan terbuka ke GPT dengan MBR. Nah, di sini apa sih perbedaannya? Nah, mungkin nanti saya akan buat konten secara gamblang ya. Apakah perbedaan antara MBR dengan GPT? Jadi singkatnya seperti ini. Jadi MBR itu
untuk motherboard yang OS atau BIOS, yang BIOSnya itu lama, artinya tidak berbasis GUI. Nah, kalau GPT itu sudah berbasis UEFI. Jadi kalian nanti perbedaannya nanti saya akan sebutkan di konten selanjutnya seperti itu ya. Jadi kenapa saya milih GPT, karena mayoritas saat ini baik itu laptop maupun motherboard yang beredar sudah mengadopsi teknologi UEFI, tidak untuk MBR maupun BIOS lagi seperti itu ya. Jadi nanti langkahnya kalian setelah masuk seperti ini, ketemu di mana hard disk atau flash disk kalian, lalu klik install. Nah, di sini nanti akan diarahkan data kalian akan hilang. Nah, lebih baik sebelum kalian membuat bootable dengan Ventoy ini, alangkah baiknya kalian backup terlebih dahulu data maupun hard disk kalian. Nah, kalau hard disk silahkan kalian partisi untuk partisi yang lain. Jadi misalnya kamu punya hard disk 500 GB. Nah, untuk Ventoy misalnya 100 GB, selebihnya adalah buat data kalian seperti itu. Jadi nanti ada perintah setelah kalian install, the device will be formatted and all the data will be lost. Continue, yes, seperti itu ya. Kalian double klik yes. Nah, nanti software akan memformat ulang semua flash drive kalian yang tertancap di PC maupun laptop kalian. Jadi karena saya masih menggunakan USB 2, jadi mungkin kecepatan nanti akan berbeda dengan kalian menggunakan USB 3 dalam proses memformat seperti itu ya. Oke, kita tunggu dulu. Masih 20%. Ya. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan RAM 8 GB, artinya bisa lebih cepat maupun lebih lambat dibandingkan kalian ya. Makin banyak RAM makin bagus juga. Oke, sebentar lagi sudah mulai. Ya, oke. Di sini ada bacaan congratulations, Ventoy has been successfully installed to the device. Artinya sudah sudah kosong kalian. Artinya Ventoy itu sudah terintegrasi dalam flash drive kalian. Oke saja ya, tinggal oke. Setelah ini apa langkah yang terakhir? Kalian buka Windows Explorer dari sini. Ya, kita lihat dulu yang kita buat tadi apa. Nah, sudah berubah ya. Namanya jadi Ventoy. Di sini terformat yaitu 7,42 dari 8 GB. Nah, di sini kalian klik saja. Nah, karena masih kosong, makanya kita isi ya. Nah, di sini saya ada cadangan 2 OS Linux ya. Nah, ini dari versi apa nih? Saya menggunakan versi Linux Mint 23 MB 64 bit dengan Kali Linux 2021 AMD 64 bit. Artinya ini berbasis 64 bit semua. Nah, bisa gak kita masukkan ke dalam 32 bit, Pak? Bisa saja. Artinya apa? Semua OS bisa masuk ke sini. Berapapun OS-nya, misal kalian punya hard disk atau flash disk 1 tera, bisa gak kalian masukin 1000 OS? Bisa saja. Artinya apa? Itu tidak memerlukan proses install format ulang seperti kalian menggunakan media software bootable lainnya ya. Oke, kita select all ya, kita kopikan ke sini dalam Ventoy. Nah, kita kopikan saja ya. Saya mengkopikan 2 OS ya. Ini kita hapus saja ya. Kita kopikan 2 OS ya. Lama tidaknya tergantung dari lagi-lagi dari dari port kalian ya, USB 3 maupun USB 2. Jadi dan besar OS-nya itu sendiri. Misalnya ini untuk Kali Linux dia besarnya misalnya 7 GB. Ya berarti hitung saja berapa megabyte per second yang bisa kalian transfer ke flash disk kalian seperti itu. Ya, ini saya mencontohkan ya, langsung 2, nggak apa-apa. Jadi bisa gak kira-kira masuk di situ? Ya bisa banget. Artinya keuntungan dari Ventoy ini yaitu yang terakhir bisa masuk atau multi OS, tentunya dalam bentuk ISO ya. Jadi jangan sampai kalian memasukkan mentang-mentang di copy paste aja kalian memasukkan setup dari Windows atau maupun OS yang kalian maksud di situ, kalian masukkan ke Ventoy. Bisa gak Pak? Ya nggak bisa, karena Ventoy itu hanya meread atau read and write itu dalam bentuk .iso. Jadi
Jika OS kalian yang kamu ingin masukkan belum dalam bentuk .iso, silakan terlebih dahulu kalian convert ke ISO seperti itu ya. Jadi is okay, nggak masalah ya. Nah, untuk pengetahuan saja, jadi saya sebenarnya nggak menggunakan PC yang terlalu wah banget. Saya menggunakan PC lama, Intel Core 2 Quad dengan 8 core, dengan clock speed 2,4 GHz, RAM-nya 8 GB ya. Cuman di sini saya menggunakan 3 hard disk yang saya jadikan satu master untuk OS dan lainnya adalah untuk backup. Nah, untuk masalah apa? Untuk masalah VGA card saya mempercayakan kepada AMD Radeon tipe 7870 GHz edition. Nah, pertanyaannya, bisa gak Ventoy ini berjalan di PC maupun laptop yang lawas? Ya bisa saja, karena gini, saya juga mempunyai laptop yang jadul tahun 2006 ya, itu Aspir 3680, itu masih Core 2 Duo dengan RAM 2 GB DDR2 dan ternyata bisa juga. Nah, saya tidak mau Aspir saya itu menggunakan Windows 10 ya, karena memang saya mencari driver-driver untuk laptop yang lawas di tahun 2006 itu memang tidak ada untuk driver yang untuk 2010. Mungkin bisa saja saya paksakan untuk masuk ke sana, cuma nanti saya khawatir ada crash maupun bad sektor yang bisa masuk ke situ ya. Artinya saya mempercayakan Aspir saya itu yang jadul 2006 itu masih menggunakan Linux Peppermint untuk versi 10. Nah, ya mungkin nanti untuk perkembangan selanjutnya saya akan membahas juga ya untuk tutorial menginstalasi Linux secara detail ya. Jadi untuk Kali Linux dan Linux Mint ini ya, ini Linux Mint ini saya apa? Saya menggunakan Linux Mint yang versi terbaru ya untuk 23. Jadi nanti tampilannya sudah fresh sekali, tidak terlalu jadul dan artinya oke lah untuk keseharian sehari-hari ya. Ini untuk penetration testing. Nah, untuk Kali Linux nanti saya mempercayakan kepada eh, Kali Linux versi 2021 installer ya, 64 bit. Nah, lagi-lagi nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk membuat tutorialnya seperti itu ya. Oke. Ya, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat bootable OS ke dalam flash drive dengan menggunakan software Ventoy. Nah, ya mudah-mudahan tutorial ini berguna untuk kita semua ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dadah.